Antrian minyak goreng curah terjadi di Sleman, Yogyakarta. Bahkan warga diharuskan berbelanja sejumlah Rp400.000 untuk mendapatkan minyak goreng curah. Warga di kawasan Kerogahan, Sleman, Yogyakarta harus mengantre berjam-jam untuk membeli minyak goreng. Satu jerigen minyak goreng curah dijual seharga Rp252.000. Namun warga tidak bisa membeli minyak goreng curah saja. Mereka harus membeli barang lain dengan total belanja mencapai Rp400.000 untuk bisa mendapatkan minyak goreng curah. Sistem ini sangat memberatkan bagi konsumen. Namun warga terpaksa melakukannya karena sulit mendapatkan minyak goreng curah di distributor lain. Minyaknya memang sudah nggak ada, teman. Ibu udah nyari di mana aja? Saya tuh biasanya di Sarijaya sama di Bogem. Kosong semua, nggak ada barang. Warga berharap pemerintah segera mengatasi kelangkaan minyak goreng curah agar tidak mengganggu aktivitas perekonomian, terutama para pedagang. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Sebuah truk pengangkut pupuk terjun ke jurang di Wonosobo, Jawa Tengah, Jumat pagi. Diduga truk mengalami remblong. 2 orang tewas dalam kejadian ini. Truk yang mengangkut puluhan ton pupuk bersubsidi terjun ke jurang sedalam 2 meter di Wonosobo, Jawa Tengah. Evakuasi korban berlangsung dramatis. Kondisi dan kedalaman jurang sempat menghambat proses evakuasi. Akhirnya setelah 3 jam, pengemudi dan kernet truk berhasil dievakuasi. Keduanya tewas di tempat. Dugaan sementara, rem truk tidak berfungsi sehingga terus melaju di jalur curam. Kecamatan Kretek diduga rem tidak berfungsi sehingga mengakibatkan kendaraan tersebut masuk ke jurang kedalaman kurang lebih 20 meter. Truk pengangkut pupuk ini membawa muatan untuk disimpan di gudang di daerah Selokromo, Wonosobo, Jawa Tengah. Jalur Temanggung Wonosobo terkenal dengan medannya yang curam dan terjal. Pengendara harus berhati-hati dan ekstra waspada apabila melewati jalur ini. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meluapkan kekesalan karena anggaran pemerintah banyak digunakan untuk pembelian barang impor. Secara khusus, Presiden juga menyayangkan besarnya anggaran daerah dan Kementerian BUMN tidak dimanfaatkan untuk belanja produk dalam negeri. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Kekesalan Presiden Jokowi diluapkan saat memberikan pengarahan tentang aksi afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Jakarta Jumat pagi. Presiden Jokowi menyinggung besarnya anggaran pemerintah daerah dan Kementerian BUMN. Menurut Presiden, anggaran Kementerian BUMN sebesar Rp420 triliun. Jika 40%-nya dimanfaatkan untuk belanja dalam negeri, maka bisa membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. ya kita harus memiliki keinginan yang sama untuk membeli, untuk bangga pada buatan kita sendiri, bangga buatan Indonesia. Jangan tepuk tangan dulu. Begitu saya lihat, ini pengadaan barang dan jasa seperti apa. Detail sekarang ini kerja nggak bisa, makro saja nggak bisa, hilang pasti. Target kita pasti lari kemana-mana. Sekarang makro dilihat, mikronya dikejar. Cek yang terjadi. Sedih saya. Belinya barang-barang impor semuanya. Kata-kata bodoh pun tak luput diucapkan Presiden untuk menyayangkan banyaknya pembelian barang impor dari anggaran negara untuk pemerintah. Tim Liputan iNews melaporkan. Tidak hanya kali ini saja pemirsa, Presiden Jokowi kesal dan menegur anak buahnya. Dari soal bansos hingga IKN, Presiden berulang kali menegur kinerja bawahannya.
Pada awal Maret, Presiden Joko Widodo meminta para petinggi Polri dan TNI agar lebih disiplin terutama di grup WhatsApp. Presiden mengetahui adanya percakapan di salah satu grup WhatsApp TNI Polri terkait penolakan ibu kota negara yang sudah diputuskan pemerintah. Juga hal kecil-kecil, tapi harus mulai didisiplinkan di WA Group. Misalnya berbicara mengenai IKN, nggak setuju IKN apa? Itu sudah diputuskan loh oleh pemerintah dan sudah disetujui oleh DPR. Kalau di dalam disiplin TNI dan Polri sudah tidak bisa diperdebatkan. Kalau di sipil silahkan. Apalagi di WA Group dibaca gampang. Saya baca itu. Hati-hati dengan ini. Dimulai dari hal yang kecil, nanti membesar dan kita akan kehilangan kedisiplinan di TNI maupun di Polri. Pada saat awal pandemi, Presiden Jokowi juga pernah menegur 3 menteri agar bekerja lebih cepat dalam menyalurkan bantuan. Sudah saya perintahkan kepada Menko PMK, kepada Menteri Sosial, dan juga kepada Menteri Desa untuk mempercepat proses penyaluran BLT Desa maupun Bansos Tunai dengan cara menyederhanakan prosedurnya, memotong prosedurnya sehingga masyarakat segera menerima bantuan sosial ini. Jokowi mengetahui penyaluran bantuan sosial di lapangan masih rendah sehingga meminta menteri terkait menyederhanakan prosedur. Panjang sekali pertanyaan saya, Bapak Ibu semuanya ini kan orang pinter-pinter, apalagi urusan listrik kan sudah bertahun-tahun. Apakah tidak dihitung, apakah tidak dikalkulasi, bahwa akan ada kejadian-kejadian sehingga kita tahu sebelumnya. Tahu-tahu drop gitu, artinya pekerjaan-pekerjaan yang ada tidak dihitung, tidak dikalkulasi. Dan itu betul-betul merugikan kita semuanya. Presiden mendatangi kantor PLN Pusat setelah listrik padam sehari sebelumnya di area Jabodetabek dan sebagian Jawa. Listrik padam cukup lama membuat rakyat kecil hingga pengusaha rugi besar.